أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وصلنا عند الآية الرابعة والسبعين قال الإمام المحلي رحمه الله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض. Ini tentang kaumnya Nabi Soleh. Kemudian sebelumnya tentang kaumnya Nabi Hud diibaratkan dengan qalal mala'ul ladzina kafaru. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a fil ardi. Jadi menjadi pemimpin, menjadi pembesar, menjadi orang yang disegani itu juga termasuk ujian hidup. Karena orang ketika dia dianggap besar di dalam jabatan yang besar, posisi yang tinggi, itu hatinya itu rawan untuk takabur, rawan untuk ingkar. Ya. Jadi kaumnya Nabi Soleh di ayat ini, Nabi Hud di sebelum ini, itu Allah sama-sama memperingatkan kepada mereka wadhkuru ij'alakum khulafa'a. Ya. Mereka punya jabatan, punya kedudukan terpandang, baik tubuhnya yang besar, baik hartanya yang banyak dan seterusnya. Jadi itu semua adalah ujian. Maka ketika kita atau sebagian dari kita mungkin dalam hidupnya ditekan tidak menjadi orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, itu disyukuri. Bisa jadi Allah menginginkan kita keselamatan karena kita ketika diberikan makom-makom tersebut kita bisa jadi ingkar, bisa jadi fasik, naudzubillah malah menjadi kufur. Wadhkuru ij'alakum khulafa'a fil ardi min ba'di adin wa bawwa'akum askanakum. Dan Allah menempatkan kalian wahai kaum soleh fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran taskununaha fis saif wa tanhitunal jibala buyutan taskununaha fis syita. Jadi mereka punya rumah di daratan sebagaimana normalnya kita, rumahnya di padang yang datar, di tanah yang datar, tapi mereka juga punya rumah di gunung-gunung. Dan ini bisa antum saksikan itu ada sampai sekarang di negara daerah Yordania, Urdun. Ya, bahwasanya tanhitunal jibala buyutan. Rumah-rumah di gunung-gunung batu yang tinggi-tinggi dan yang curam-curam. Tapi itu mereka bisa. Seperti itu di zaman sekarang saja itu canggih. Apalagi di zaman ketika itu. Artinya kaum Nabi Soleh atau Nabi Hud ini memiliki peradaban yang maju. Ya, peradaban yang maju bukan kalau zaman sekarang bukan kaum Badui gitu loh. Bukan suku Mante, ya, bukan kaum Badui, bukan orang yang di pedalaman yang hanya berpakaian dengan koteka dan hidupnya hanya makan, minum, berburu dan seterusnya. Tapi mereka memiliki peradaban. Wa tanhitunal jibala buyutan taskununaha fisyita'i wa nasbu lafzi al-buyut alal hal al-muqaddarati. Fadhkuru ala Allahi wala ta'fau fil ardi mufsidin. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian wahai kaum soleh. Wala ta'fau wala tufsidu. Wala ta'fau wala tufsidu fil ardi mufsidin. Halnya sebagai takkid. Ini isyarat dari Allah. Orang itu kalau sukses, entah ilmu, entah jabatan, entah usaha, harta, itu cobaannya adalah lupa nikmat dan dolim, membuat kerusakan. Ya, seperti itu.
Jadi inginnya menguasai semuanya, memonopoli, kapitalis. Jadi semua ekonomi itu dari diri dia. Ya, misalkan nanti dari kita ketika dibukakan Allah, misalkan usaha ikan, ya kan Umer ini suka jualan ikan. Ya, ketika dia jualan ikan ini, misalkan ketika sudah besar itu mesti fitrah manusia itu pengennya semua ikan di Simo harus belinya dari saya. Ya. Kalau nanti ada yang bikin jalur ikan sendiri, lah itu gimana caranya? Tidak bisa, digagalkan. Lah nanti dari kita ketika dibukakan Allah di bidang rezeki, ilmu atau sebagainya, itu jangan seperti itu. Tetap harus memiliki ruh Islamnya, berbagi, bersedekah. Karena Islam itu memandang harta tidak untuk harta itu sendiri. Harta itu untuk dibagikan, disedekahkan, untuk kebaikan orang lain, zakat, wakaf, hibah, wasiat dan seterusnya. Adapun untuk kita itu sebagai apa? Seperti hadis Nabi, bihasab ibni Adam lukaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi manusia itu adalah secuil dunia, yang penting punggung belakangnya bisa tegak. Itu yang untuk diri kita sendiri. Adapun sisanya nafkah orang tua, nafkah sanak saudara, nafkah anak, ada sisa lagi sedekah, wasiat, hibah, sedekah, hadiah dan seterusnya. Itu bagaimana Islam memandang harta. Maka wadhkuru ala Allahi wa la ta'tau fil ardi mufsidin, karena kufur dan ifsad itu beriringan. Ya, nafsu untuk kufur atau ingkar dan nafsu untuk merusak itu beriringan dengan kesuksesan. Ya, beriringan itu seperti itu. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, maksudnya istakbaru adalah takabbaru anil imani bihi, tidak mau beriman. Lil ladzina istud'ifu liman amana minhum, pembesar-pembesar yang enggak mau iman dari kaumnya Nabi Soleh berkata terhadap kaum-kaum beriman yang lemah. Ya, seperti itu. Jadi pengikut para nabi di masa-masa awal, ya, itu identik dengan orang-orang yang lemah. Karena biasanya orang-orang yang lemah itu dia mengikuti nabi itu bukan karena dia lemah, enggak. Tapi orang lemah itu tidak punya banyak tanggungan, ya, tidak punya banyak tanggungan sehingga fitrahnya itu untuk berpikir ke hal yang baru, yang menyelisihi, menyelisihi yang umum di masyarakatnya. Itu fitrahnya itu untuk berpikir itu masih bersih. Beda dengan orang yang punya banyak tanggungan, pimpinan kabilah, dia itu harus memiliki sekian ratus ribu pengikut yang semuanya menyembah berhala dan dia yang memimpin ritual itu misalkan. Terus dia juga pedagang besar, yang mana dagangannya itu korelasinya dengan orang-orang yang penyembah berhala. Dia ketika ingin iman, itu dia pikirannya banyak. Berarti nanti dagangan saya nggak lanjut dong. Berarti nanti pengikut saya beruntak dong. Wah, bagaimana istri saya? Bagaimana kekuasaan saya? Jadi ketika di Quran disebutkan orang-orang lemah itu mengikuti para nabi dan rasul, itu kenapa? Karena mereka nggak punya banyak tanggungan. Ya, seperti itu. Maka hikmahnya syariat Islam, ya, ketika melihat harta, melihat dunia, melihat jabatan itu sebagai wasilah agar kita tidak menyandarkan hati kita ke hal-hal tersebut sehingga menerima kebenaran itu susah. Ya. Di Islam kita disuruh kaya, tapi kayanya nggak untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk negara, untuk keluarga, masyarakat. Di Islam kita disuruh bersih, biar apa? Biar orang lain tidak terganggu dari kita. Di Islam kita disuruh alim, disuruh pinter, disuruh jadi syekh, jadi alama, jadi profesor, jadi doktor, tapi bukan untuk dipamerkan, untuk sarana dakwah, ya, untuk melindungi Islam dari serangan musuh dan seterusnya. Jadi semua embel-embel harta, ilmu, jabatan itu di Islam disuruh, tapi tidak untuk diri kita. Karena kalau itu untuk diri kita nanti jadi beban. Beban itu menghalangi kebaikan, itu menerima kebaikan. Ya.
Kita harta untuk harta, kita nanti untuk menerima kebaikan itu susah karena wah nanti kalau saya terima kebaikan ini, sementara saya dalam bisnis saya punya hubungan dengan orang-orang ini, nanti orang ini nggak bisnis sama saya lagi. Dia takut menerima kebaikan karena takut hartanya habis atau berkurang. Jadi ini kenapa kok atba'ur rusul itu mustad'afun? Salah satu hikmahnya karena hati mereka itu khafifun, kulubu mereka itu khafifah ka afidati toil. Ya, jadi seperti hatinya burung, dia nggak punya beban hidup. Itu makanya mereka mudah untuk menerima kebenaran. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi takabbaru 'anil imani bihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ay min qaumihi badalu mimma qablahu bi i'adatil jari ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih ilaikum. Kalian yakin Nabi Soleh itu utusan Tuhan, betul ya. Kalian itu percaya ya. Ini juga salah satu syubhatnya musuh Islam dari zaman soleh sampai detik ini, selalu mengingkari ghaibiyat ya. Enggak itu liberal, enggak itu sekuler, enggak itu ateis, enggak itu kaum-kaum yang memusuhi Islam. Itu mesti syubhatnya, itu yang dimasukkan untuk menyerang Islam, meragukan hal-hal yang bersifat metafisik, hal-hal yang tidak fisik, tidak terlihat mata. Ya, emang bisa manusia itu jadi utusan Tuhan? Tuhan nggak kelihatan, manusia kelihatan. Masa manusia jadi utusan Tuhan? Ya, memang malaikat Jibril itu ada dan seterusnya. Ini syubhat dari zaman dulu. Ya, maka dari itu Islam, ya. Jadi kalau kita debat dengan orang kafir atau orang yang nggak mempercayai Islam, itu kita pertama debatnya itu nggak langsung ke situ. Debatnya Tuhan itu ada atau enggak? Nah itu. Karena keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan dalil-dalil akli dan Quran melakukan itu. Setelah dia mempercayai Tuhan, debatnya adalah apa Tuhan yang benar? Apa argumen saya sebagai muslim bahwasanya Allah Tuhan yang benar, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Ketika keberadaan Tuhan itu sudah kita isbatkan dengan dalil akli dan itu ada di Quran ya. Dan kalau antum mau baca buku tentang itu, bisa baca karya-karya seperti misalkan kalau ulama kontemporer ya, seperti Syekh Abdul Aziz At-Tharifi, Syekh Ibrahim Sakron, itu ulama-ulama kontemporer yang memberikan argumen logis Qur'ani tentang keberadaan Tuhan. Ketika mereka sudah menyepakati bahwasanya Tuhan itu ada, debatnya adalah Tuhan yang paling benar, Tuhanmu atau Tuhanku. Nah, setelah menyepakati itu, maka baru kita masuk ke ranah iman bil malaikat, iman bi yaumil akhir, iman bil ghaib, ya, iman bi syariah dan seterusnya. Itu kalau debatnya sama orang ateis, ada ilmunya ya. Kalau debatnya sama sesama muslim, dia mengaku dirinya Islam, langsung pakai Quran, pakai hadis. Hadis ini lebih kuat, hadis ini nasikh, ijma, ini qiyas jali, ini Quran qot'i, ini qot'iu dalalah. Dia mengingkari, loh ente ngaku Islam kok mengingkari? Nah, seperti itu. Jadi kalau debat sama-sama muslim dengan debat sama orang kafir itu ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi itu salah satu subhat musuh-musuh Islam sejak zaman dulu sampai sekarang, mengingkari yang ghaibiyat. Kalau ada orang muslim terkena virus liberal, ateis, tapi dia muslim, meragukan malaikat, meragukan kiamat, meragukan iman qada qadar, debatnya sangat mudah sekali. Antum muslim ya, saya muslim ya, sepakat ya? Oke. Loh, ini loh ijma'nya. Antum muslim ngasih ijma' yang qat'i itu kafir, bahaya. Oh gitu ya. Itu gampang kalau sama-sama muslim yang yahanu liberal, sok liberal itu gampang. Ya. Tapi kalau sama orang yang non muslim, lah itu memang kita harus punya hati yang bersih, punya ibadah yang kuat,
tidak banyak maksiat, ilmunya juga banyak. Biar dibukakan sama Allah kalam-kalam yang qawi seperti itu. Selanjutnya, ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbihi ilaikum. Ya, ini perkataan orang-orang kafir. Ya, qalu, kata kaumnya Nabi Saleh yang mustad'afun tadi, yang lemah-lemah tadi, na'am inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami tidak iman, kami kafir, kami ingkar. Ya. Wa kanatin naqatu laha yaumun fil ma'i wa lahum yaumun famallu dzalik. Jadi ujiannya kan di desanya kaum Nabi Saleh itu ada sumber air. Kesepakatannya kalau unta keluar dari batu sebagai mukjizat, maka konsekuensinya sumber air ini sehari untuk unta tadi, sehari untuk kalian. Jadi kalian yang sebelumnya setiap hari bisa mengambil air, sekarang harus bergantian. Tapi mereka apa? Malu, mereka bosan, nggak sabar dengan ujian ini. Fa'aqarun naqah. Akhirnya mereka apa? Mereka membelah perut. Akrun itu membelah. Ya, membelah perut unta tersebut. Siapa yang melakukannya? Yang melakukan adalah ketua preman pentolannya mereka. Namanya Kudar. Nama orang Kudar itu. Aqaraha Kudar bi amrihim bi an qatalaha bisayf. Yang melakukan Kudar, tapi kesepakatannya bersama, maka azabnya turun bersamaan. Inilah pentingnya syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar itu termasuk min qawaimiddin, termasuk min da'aimiddin, termasuk min dirwati sanamil Islam sebagaimana jihad. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu syariat yang menjaga tegaknya agama ini. Maka pahalanya banyak sekali. Ya, maka kita selalu berdoa kepada Allah semoga dijadikan junudun min junudillah, terutama dalam syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu tidak mudah. Ya. Pertaruhannya itu nyawa, harta, jiwa, raga, hati, rasa, psikis, selain fisik juga psikis jiwanya itu. Ya, jadi ini syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika ada kemungkaran, apalagi kemungkarannya itu adalah maklum minadin bidharurah, pencurian, pembegalan, perzinaan, ya, homoseksual, penyimpangan seksual, ya, kefahisan, konser yang jelas-jelas haram, lafadznya itu fahis, fajir, fusuk, terus tidak ada nahi mungkar, ya, maka nanti balak ataupun mara bahaya bencana itu akan Allah turunkan kepada seluruh warga tersebut, tempat tersebut, walaupun di sana ada orang yang baik dan orang yang soleh, seperti yang terjadi di kaum Nabi Saleh ini. Yang melakukan satu, yang nggak ada yang ingkari, pada ridho semua. Akhirnya turun yang namanya adzabul istiqsal. Fa'aqaruna qata aqaraha kudaru bi amrihim bi an qatalaha bisayfi wa atau afsadu atau fasaku an amri rabbihim wa qalu ya solihu tina bima ta'iduna bihi minal adzabi ala qatliha in kunta minal musallin. Kalau kamu benar Nabi, benar Rasul, kamu berjanji kalau saya bunuh unta ini ada azab. Mana azabnya? Kata siapa? Kata kaumnya Soleh yang bersepakat untuk membunuh unta tadi. Fa'akhadat humur rajfah. Turunlah yang namanya ar-rajfah. Ar-rajfah itu az-zalzalah asyadidah minal ardi was-sayhatu minas sama. Seperti gempa dicampur dengan petir, yang petirnya itu menyambar setiap orang yang ada di muka bumi. Tidak hanya kilatan saja, tapi petir yang menyambar. Fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Dan mereka semua gosong barikina ala rukabi, dalam keadaan seperti sedang rukuk mengarah ke tanah. Barikina itu
Orang yang sedang rukuk itu, sedang apa? Dari rukuk ke sujud itu. Yabruku, ambruk. Ya, mungkin ambruk itu dari yabruku juga mungkin ya. Jadi barikina itu ambruk. Ya, dari berdiri ke tanah ya. Barikina ala rukabi mayitin. Ya, ambruk dalam keadaan meninggal, gosong semuanya. Fatawalla a'rada sholih anhum. Kemudian Soleh meninggalkan tempat tersebut. Qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Lagi-lagi yang namanya penyesalan itu di akhir. Adapun kita umat Nabi Muhammad dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat taubat. Allah menerima taubat kita selama nyawa lam yugorgir, selama nyawa belum sampai tenggorokan, selama belum kita sakratul maut, selama kita belum ihtidor, ya, nyawa itu mau keluar. Selama belum sampai ke masa itu, maka taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus memperbanyak taubat setiap hari, setiap saat, setiap masa, setiap menit, setiap detik. Kalau kita bisa taubat, kita selalu taubat. Ya, karena keutamaan umat ini tidak ada azab istiqsal, tidak ada dihabisi ketika ingkar. Seperti itu. Dan diberikan fursah untuk taubat yang panjang. Seperti itu. Baik. Wadkur Luton wa yubdalu minhu. Jadi Luton itu mubdal minhu idh qala liqaumihi, ya ini badal. Wadkur Luton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata adbaron rijal. Ya, perang terhadap fitrah ini gencar sekali, dan sekarang sudah tidak bisa dibendung dengan himbauan, harus melalui diri kita sendiri, di YouTube, di kartun, di film, di video pendek, di iklan, ya, di baju, di merek, itu semuanya siar-siar LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBTQ, queer. Nah, tahu nggak artinya queer? Sekarang itu ada pemahaman, dan ini dibiayai oleh PBB. Setiap negara, yayasan, muasasah, pondok pesantren, ya, kalau mau menyebarkan paham ini akan diberikan uang, dan uangnya nggak gemen-gemen, miliar. Ya, ini langsung kami dikasih tahu oleh guru kami yang meneliti itu di lapangan di pondok-pondok di Indonesia, dan itu ada di Jawa Barat, dan itu pondok pesantren, dan ada kiainya. Ya, seperti itu. Kebetulan karena kiai tersebut itu adalah mertua salah satu teman sekelas saya. Ya, jadi queer itu pemahaman orang bebas menentukan gendernya, bahkan tanpa gender. Jadi gini, ini ada laki-laki ini, ya, punya zakar, punya toir, ya. Terus dibilang kamu laki-laki, saya bukan laki-laki. Kamu berarti perempuan, bukan? Saya nggak punya gender, saya nggak laki-laki, nggak perempuan. Jadi saya memilih untuk nggak memiliki jenis kelamin, itu namanya queer. Dan Barat ya, untuk melegalkan bahwasanya orang boleh mengaku queer, itu mereka sampai membuat undang-undang, membuat peraturan, dan mereka mempromosikan ke negara-negara Islam, ya, semua negara, agar ini diakui. Jadi kalau ada orang, saya nggak laki-laki nggak perempuan, ya itu hak dia. Nah seperti itu. Jadi nanti misalkan, kamu laki-laki loh sholat Jumat, saya perempuan, kan kamu punya zakar loh. Gender itu bukan apa? Gender itu bukan jenis kelamin. Gender itu adalah rasa yang saya rasakan. Kalau saya merasakan perempuan, ya saya boleh mengatakan perempuan, walaupun punya zakar. Nah ini itu pengen disahkan di seluruh dunia.
Bayangkan bagaimana dunia akan hancur lebur kayak gini. Ya, ngeri sekali. Jadi lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer, nah ini semuanya itu setan semuanya. Tapi kita dipaksa melalui media, melalui peraturan, melalui undang-undang, melalui nizam alami ini dikit-dikit untuk mengakuinya. Nah, maka hati-hati ya. Saya juga menasihati ya teman-teman yang suka olahraga otot, ya, gym, ya. Ingat, menampakkan aurat laki-laki ke perempuan biar dianggap seksi itu sama haramnya dosanya dengan perempuan menampakkan auratnya ke laki-laki. Karena tidak sedikit sekarang ya, anak ini kebetulan salah seorang santri ya, dan dekat dengan kita, di lingkungan kita ya, tapi bukan santri STI ya, itu melakukan TikTok, melihatkan ototnya disawer agar disawer, dan ini ada di lingkungan kita gitu loh, nggak jauh dari kita, melihatkan ototnya, yang melihat perempuan, dan namanya TikTok itu ada filter. Ya, jerawat sepadat apapun bisa jadi glowing. Terus dia gini-gini. Nah, disawer perempuan untuk menarik hasratnya perempuan. Ini dosa besar. Nggak ada khilaf kayak gitu. Ya, maka hati-hati semua ya. Yang suka nge-gym, suka olahraga, parkour, ya, terus men-share fotonya di medsos, itu haram kalau menampakkan auratnya. Ingat, walaupun sesama laki-laki. Kemudian di gym-gym itu dan di sawer-saweran di TikTok itu sekarang banyak sekali komunitas homoseksual. Yang terbaru kami dengar dari guru kami sendiri, beliau yang meneliti, namanya Dr. Hasib Amrullah. Beliau termasuk peneliti di Tazkiyatun Nafas tentang psikologi Islam. Beliau menemukan seorang santri 6 tahun nyantri, 4 tahun nyantri, 10 tahun nyantri, menjadi tidak hanya praktisi pelaku gay atau homo, tapi juga juga dia menjadi gigolo, menjadi yang mengajak orang untuk ke situ, perantara orang yang pengen homo, dan itu 6 tahun mondok, 4 tahun mahat ali. Bayangkan. Maka kita, betul kata Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati homo, jangan dekati. Kalau sudah dekati, kita nggak kuat, kita akan kena, dan ente salah ente karena ente dekati. Ya, seperti itu. Dan itu sangat ngeri sekali, ikhwah. Jadi maka dari itu ya, teman-teman semua, ya, kita yang suka batu setrika, silahkan dengan niat yang benar. Tapi kalau memposting itu dosa. Kalau auratnya terbuka, main bola keringetan harus pakai menutup aurat, ya, bahaya. Bisa jadi di lingkungan futsal itu ada orang yang seksnya itu sudah melenceng, melihat kempol antum keringetan, itu seperti melihat kempol perempuan. Loh, bisa jadi. Ilmu tentang seperti ini sekarang sudah terbuka. Ya, kami pernah melakukan diskusi dan sharing dengan psikolog, ya, S2 di peneliti, ya, dia nggak cuma psikolog tapi dia psikiater, dia praktisi. Pernah melakukan penelitian tentang homo. Kebetulan salah satu objek penelitiannya itu di pondok-pondok yang Darussadah dan teman-temannya. Saya melakukan wawancara itu 1 jam itu. Antum nanti dengarkan, saya kasih link YouTube-nya itu. Bagaimana ternyata proses untuk terjadi homoseksual itu ada qobla, ada pencegahan, ada memang bawaan, ada memang dia bersih orangnya, tapi tertular, itu ada semua itu. Teori secara ilmu psikologinya itu ada. Ya, maka dari itu ya, wala taqrabuz zina. Itu kaidah Qur'aniyah dah. Qat'iyah, lafdhan wa makna. Pegang kata-kata Quran. Wala taqrabul fawahish, wala taqrabuz zina. Ini enggak ada obat semujarab Quran. Wis, kalau mau selamat dengerin Quran, qat'i. Ya, ragu Quran kafir udah. Ya, antum ragu Quran mau mikir dulu, Quran dipikir, padahal itu dalalahnya wadih. Jangan deketi yang fahis,
Jangan deket itu apa? Jangan main game yang di dalamnya fahish. Jangan lihat kartun yang di dalamnya fahish. Jangan lihat film yang di dalamnya fahish. Jangan lihat YouTube yang di dalamnya fahish. Jangan Instagram fahish. Jangan scrolling fahish. Jangan, semuanya maknanya ribuan makna, jangan deketi. Kalau deketi kok terjerumus karena melanggar Quran. Jadi semua solusi yang ada, penelitian doktor, magister, profesor, kembalinya wala taqrabuz zina. Wala taqrabul fahish, atau kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Yaghuddu, menjaga mata, semuanya kembalinya ke Quran. Maka itu wasiat Quran dipegang kalau kita ingin selamat dari LGBT. Ya, itu ngeri sekali ikhwah ya. Ini kisah kaum Nabi Lut ini. Ya. Wadkur Luton wa yubdalu minhu id qala liqaumi atattunal fahishata adbarur rijal ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin al-ins wal jin. Artinya ini itu jin, manusia itu tidak ada yang melakukan. Ini itu artinya ada penyelewengan yang luar biasa. Ya, saya kasih contoh ya, penelitian yang diberikan Dr. Aisyah Dahlannya. Jadi di dalam otak manusia itu ada cairan yang namanya dopamin. Cairan itu akan cairan yang memberikan kebahagiaan. Jadi ketika kita bahagia, cairan itu yang bekerja. Ya, ketika orang itu misalkan bahagia dengan kecanduan pornografi misalkan, maka cairan itu akan terus memberikan rasa bahagia. Tapi ketika pornografi yang dia lihat itu satu macam, lama-lama pornografi yang macam pertama yang dulu membuat dia bahagia, itu lama-lama akan menjadi biasa, dan cairan ini itu akan merangsang untuk mencari pornografi yang lain. Dan seterusnya, dan cairan ini akan selalu tidak akan berhenti untuk mencari rangsangan. Akhirnya semua macam pornografi dia tonton, dia nggak bisa terpuaskan dengan pornografi. Dia seperti orang yang kecanduan narkoba itu, hidupnya itu badannya tuh panas, badannya tuh pegel, nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya masa depan dia sudah terkurung oleh kebiasaan itu. Akhirnya dia ingin cari pelampiasan. Akhirnya terjadi yang namanya perkosaan, perzinaan. Akhirnya dia akan terus mencari kebahagiaan dengan cara zina dan seterusnya itu kalau nggak diobati. Akhirnya dengan zina itu nggak cukup, akhirnya homo nanti nggak ketahuan, akhirnya selalu nggak cukup itu, dengan homo itu akan cukup, akhirnya hewan. Dengan hewan itu nggak cukup, akhirnya dengan gedebok, dengan prank, dengan apa? Ini ngeri, secara ilmu itu ngeri. Dopamin itu dia adalah merangsang terus sampai ke kekejian yang nggak masuk akal. Seperti ngeri sekali ikhwah. Maka Islam itu luar biasa, agama yang luar biasa, memberikan batasan-batasan yang luar biasa. Ya. Jadi wadkur Luton yudzalu minhu ilqal liqaumihi atatuna al-fahishata adbar rijal ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin al-insi wal jinni. Jadi fahisyah ini ikhwah, itu fahisyah yang ngeri sekali. 10 tahun yang lalu mungkin kita nggak mengira homo itu sesuatu yang akan dilegalkan oleh dunia, tapi sekarang dunia sedang mempromosikan ini. Maka kita jangan mendekati zina dan sebabnya. Kalau kita nggak bisa menjaga diri depan HP, maka memegang HP hukumnya haram. Karena terjerumus kepada kemaksiatan itu yakin, mutayakon. Misalkan ini kita ngomong fikih sekarang. Di antara kita yang tahu diri kita sendiri, kita nggak boleh menuduh orang lain. Kalau kita misalkan megang HP, dan ketika megang HP hampir dipastikan berbuat yang haram, melihat yang haram, melihat pornografi, atau ketika memang HP akhirnya Umi TV mencari orang-orang untuk ditelepon, ada aplikasi saya bisa telepon perempuan tanpa batas, acak. Dan itu biasanya orang melakukan itu untuk melampiaskan sahabatnya juga, ngomong dengan omongan seksi, ya. Karena saya pernah memergoki seperti itu gitu ya. Malam-malam kok ada orang teleponan, bahasanya kok mesra sekali. Loh, ente ngomong sama siapa?
Afwan Ustaz, ana lagi ngomong sama Umi TV mencari akhwat di medsos, terus ngomong pacar-pacaran dengan fahisyah untuk menarik hasratnya. Nah, kalau setiap megang HP kita tidak bisa selamat dari kemungkaran itu, maka HP yang hukumnya haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Haram itu neraka, ikhwah. Haram itu neraka. Kalau kita megang HP, kita bisa menjaga diri kita dari yang seperti itu, hukumnya mubah. Boleh megang HP. Kalau kita megang HP, dakwah. Megang HP, nelfon orang tua. Megang HP, bisnis, nyari uang. Megang HP, silaturahmi. Megang HP untuk mengumpulkan dana untuk bikin lapangan futsal. Karena olahraga itu salah satu wasilah agar syahwat kita tidak membara. Sunnah. Megang HP seperti itu sunnah, bahkan bisa wajib seperti itu. Maka al-ithmu, saya tutup ya dengan hadis Rasulullah ini. Al-ithmu ma haka fi sadri, atau al-ithmu ma taraddada ilaihi nafs. Dosa itu yang membuat hati kita gelisah. Dosa itu yang membuat rasa di hati takut. Dosa itu yang mendatangkan khawatir. Wal birru ma'anna ilaihi nafs. Kebaikan itu yang membuat hati tenang. Ya, seperti itu. Membuat jiwa kita itu nyaman. Kemudian salah satu dosa adalah wa karihta an yaqali'a alaihin nas. Kamu kalau ada orang melihat kamu enggak mau, itu dosa. Wa in aftakan nas wa aftau. Walaupun 1000 ulama memfatwakan kamu, kalau hati kecil kamu ketika memegang HP itu kok yang haram, itu haram. Walaupun 1.000.000 ulama mengatakan halal. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk HP, wah, agar kita tidak masuk ke LGBTQ, dan itu pertama dosa besar, menghalalkannya kafir, dan secara muru'ah kita akan hancur lebur, akan malu, karena itu menyelisih fitrah, itu mirip kayak hewan seperti itu. Agar tidak terjerumus ke situ, kita semuanya mari kita amalkan ayat la taqrabuz zina. Jangan deketi. Jaga mata, jangan deketi. Allahumma fa'na jami'an, Allahumma anfa'na bima alamtana, warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.